Yang tadi hilang muraqabah apapun yang akan lakukan. Yang penting menang. Kemenangan yang tidak diberikan oleh Allah, tidak gentle, yang dibanding dengan kecurangan. Kenapa ini terjadi? Persoalannya satu, akhlak kepada Allah yang kadang ini. Makanya ini kita hadirkan muraqabah dalam diri kita. Kita tidak akan pernah lalai ketika kita yakin Allah mengawasi kita. Kita tidak akan pernah hianat ketika Allah mengawasi kita. Ya, bagaimana dulu Amirul Mukminin khalifah yang kedua setelah Abu Bakar, yaitu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai dia mengevaluasi begitu ya para bawahannya dari mulai gubernur, bupati, wali kota, hatta mungkin tingkat RT RW. Bahkan kita tahu masyarakat di lantainya juga ikut begitu dia telah dia evaluasi. Makanya ada kisah tentang pengembala kambing, masih gitu ya. Ada seorang anak pengembala kambing yang dievaluasi oleh Umar bin Khattab ketika dia menjadi Amirul Mukminin. Tidak tahu bahwa yang di hadapannya itu dia Amirul Mukminin. Kita insya Allah belum pernah ketemu pembahasan langsung begitu bertatap muka seperti ini dengan Bapak Jokowi. Tapi kita tahu di kantor-kantor ada fotonya, di televisi sering muncul, di medsos apa lagi. Walaupun kita tidak ketemu langsung. Dulu di zaman Rasulullah atau di zaman para sahabat, orang berbalik kadang tahu nama, nggak tahu orang. Makanya ketika Umar bin Khattab mengevaluasi begitu bawahannya, rakyatnya yang paling mungkin dia sebelah mata, tukang pengembala kambing, dia tidak tahu bahwa itu Amirul Mukminin. Ketika ditanya-tanya, ini punya siapa kambingnya? Punya majikan saya. Terus majikanmu di mana? Ya di kota. Saya beri sesuap nasi, katanya dia bekerja dengan mengembalakan kambing. Oleh Umar dilihat, kambingnya ada yang gemuk gitu. Kemudian dibujuk, dirayu untuk dijual. Dia akan membelinya. Silakan tentukan, katanya harganya saya membeli. Nanti kita potong, kita makan berdua. Sampai puncaknya kata pengembala kambing, ketika dibujuk, dirayu, katanya sini tidak ada siapa-siapa, hanya saya dengan kamu. Majikan kamu jauh di luar sana, bilangin sama serigala saja insya Allah percaya. Tapi ketika dibujuk, dirayu seperti itu, maka ungkapan pengembala anak pengembala kambing ini, ya Tuhan, katanya di sini tidak ada siapa-siapa, hanya saya dengan Tuhan. Tapi kalimat fa'alinallah, kalau begitu Allah mau dikemanakan bila yang digambarkan dalam tema kita terkait akhlak kepada Allah tentang muraqabah. Makanya yuk hadirkan bahwa kita diawasi oleh Allah, hadirkan bahwa kita dipantau oleh Allah. Bahkan di ayat yang lain Allah menegaskan Allahu aqrabu min hablil warid. Saking dekatnya kita, ya, saking dipantaunya kita oleh Allah, maka Allah itu lebih dekat daripada bulan kerongkongan kita. Sehingga kita tidak akan pernah lalai, apalagi kemudian kita tidak jujur, apalagi kita berkhianat ketika kita berbohong. Makanya orang yang punya alam kepada Allah, muraqabah insyaallah selamanya akan senantiasa menjaga integritas. Nah, persoalan hari ini muncul, persoalan kita di muraqabah ini. Makanya korupsi sudah menjadi meta. Bahkan ketika ada kebijakan itu menjadi sarana untuk melakukan korupsi ketika hilang muraqabah. Ada ceritanya punya program unggulan. Ya, ketika yang menang mau dikasih makan siang, itu ustazah nanti akan ada makan siang gratis. Saya Indonesia, kita makan gratis sah lumayan, biasa lagi hari saya lagi persoalan sekarang beras udah mahal pangkal. Saya lihat berita, ya Allah. Sekarang mau ibu-ibu ya ustazah semua mau dikasih makan gratis siang. Saya Indonesia tidak bisa bayar. Uangnya dari mana? Nah, makanya ada kemungkinan nanti pajak motor naik itu begitu. BBM mau naik lagi kebijakannya untuk itu kayaknya. Jadi masya Allah gitu ya. Kalau pendidikan gratis dalam artian satu keluarga minimal ada anak yang menjadi sarjana, kita malu, kita mampu. Ya, kita tingkatkan mungkin untuk APBD-nya ya untuk pendidikan itu. Jangan sampai sekian persen, padahal banyak anak-anak bangsa ini yang luar biasa pintar, tapi yang tadi kadang anak yang nggak punya tetapi memiliki kecerdasan, tapi ada orang yang kaya anaknya biasa-biasa saja, dia punya keunggulan tapi dia tidak bisa melanjutkan kuliahnya karena tidak punya biaya. Ya, ada yang punya biaya, ininya nol gitu. Allah kadang-kadang pahami seperti itu. Makanya sekali lagi, yuk
hadirkan muraqabah dalam dada kita. Itu akhlak yang keenam kemarin. Ketika hadir muraqabah, insyaallah kita akan menjaga integritas, kita akan mampu menjaga kejujuran. Hilang muraqabah itu persoalan bangsa hari ini. Ya. Sekarang kita lanjut yang ketujuh. Ustaz, apalagi akhlak kepada Allah. Yang ketujuh adalah taubat. Bertobat. Orang yang senantiasa menyadari kesalahan, mengakui kesalahan, kembali meminta ampunan Allah, berjanji tidak akan pernah mengulangi kesalahannya, maka itulah orang yang memiliki akhlak kepada Allah. Jadi yang ketujuh akhlak kepada Allah adalah bertaubat kepadanya, kembali kepadanya, sadari kesalahan, akui kesalahan, segera meminta ampun. Itulah akhlak yang luar biasa kepada Allah. Ya, ketika di hari ini orang banyak mengingatkan bukan sadar, malah nggak senang sama yang mengingatkan. Ustaz kamari terus kumaha gitu awal-awal manana mengingatkan, tapi Ustaz ditanya, dikasih arahan nggak, dikasih penjelasan nggak, siapa kata Al-Quran pemimpin yang harus dipilih? Aku 100.000 malah sadayana. Sama sembako mau udah kalah, semua tumbur habis gitu. Sampai teman-teman pada lemes, cina Ustaz. Sampai ada di sini Ustaz katanya, dia punya mobil, ceritanya ada satu kader punya mobil. Itu kalau sakit dia datang, diketrok, cina urang berturun-turun ke diantar ke urang. Bukan satu kali, dua kali Ustaz katanya. Giliran kita butuh nggak banyak-banyak, kayak ulang kasasanya nyoblos segitunya, kita arahkan kepada yang memang hari ini kita lihat begitu. Dia punya integritas, punya kejujuran, punya kecerdasan, seperti yang digambarkan di surah 9 umpamanya ayat 108. Min anfusikum azizun alaikum, ini kata Allah harisun harisun. Terus di ujung ayatnya raufur rahim, kan itu arahan dari Allah. Ini kayaknya yang ini diarahkan ke Ustaz. STM 100.000 serangan banyak. Padahal dia diobati, diatur, sekarang kalau mau dikuatkan berapa ini? Mungkin lebih dari 100.000, belum obatnya, segala macam. Sampai tidak usah. Jadi ada semacam hawa sinapsis antum jadi udah gitu malah gak jelas itu nama cerita menang mahal. Ya cuma usah tidaknya jauh gitu aja. Itulah yang tadi pentingnya kita yang tadi memiliki muraqabah, kemudian yang tadi menyadari kesalahan kita, mengakui kesalahan. Ya artinya Allah kalau Ustaz baca dalam Al-Quran sudah jelas yang ya Allah akan wariskan bumi ini kepada orang-orang yang soleh. Kita mungkin belum soleh, masih banyak maksiat, masih banyak berbuat dosa yang harus kita sadari. Bahkan kalau kita lihat di surat An-Nur ayat 55, kan Allah berjanji Allah akan memberikan kekuasaan kepada orang yang beriman di antara kalian yang beramal soleh. Artinya mungkin kita belum soleh, iman kita masih jelek, kita masih ada yang menyebutkan Allah, niat kita belum ikhlas, makanya ini harus kita evaluasi. Makanya akhlak yang ketujuh adalah at-taubah. Ya, bertobat kepada Allah itu adalah akhlak yang ketujuh. Bahasa taubah sebetulnya sudah pada paham insyaallah ya. Dari kata tabayatu taubatan, artinya kembali kita kepada Allah. Yang tadinya kita sedang lupa, yuk kita tinggalkan lupa, kita kembali kepada senantiasa mengingat Allah. Ketika hari ini kita jauh dengan Allah, jarang baca Qur'annya, tilawahnya mulai malas. Nah sekarang kita kembali kepada Allah untuk lebih dekat lagi. Ya, ini yang dimaksud dengan tabayatu taubatan. Kita kembali yang tadinya kita malas, jadi ya yang tadi jadi rajin. Yang kita jauh dengan Allah, kita dekat dengan Allah. Yang kemarin kita lupa kepada Allah, kita semakin ingat kepada Allah. Itu dari kata tabayatu taubatan. Kemarin kita bangga dengan maksiat dosa kita, yuk kita sesali tentang dosa kesalahan kita. Itulah bahasa dari kata tabayatu taubatan. Landasan ayatnya kita lihat dulu. Yang pertama surat An-Nur surat 24 ayatnya ayat yang ke-31. Kita lihat ayatnya. Tadi Ustaz bacakan dalam mukadimah ayatnya, di ujung ayatnya saja ayatnya agak panjang. Sudah ketemu?
Ustaz tadi bacakan surat An-Nur 24 ayat 31. Ustaz bacakan di ujung ayatnya tadi, wa tubu ilallah jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ustaz bacakan ujungnya. Coba diartikan. Yuk. Maka pada usaha. Yuk. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, bertobatlah kalian kepada Allah, wahai orang-orang mukmin semuanya, supaya kalian mendapatkan kebahagiaan. Itu adalah yang pertama terkait dengan bertobat. Ternyata taubat ini adalah akal kepada yang beriman. Makanya qarar rabbana Allah langsung secara mubasyarah, tubu ilallah, kembalilah kalian kepada Allah, bertobatlah kalian kepada Allah. Lalu yang kedua kita lihat surat At-Tahrim, surat 6 ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asalakum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ayat panjang ayatnya ya. Sudah ketemu? Ditulis aja dulu. Nanti biar nanti dikaji ulang lagi. Sudah ketemu ya? Yuk. Mangga. Terus kemudian yuk di atas kan sok balik usaha mengkaji pahala besar kalau ayatnya besar yang artinya dan kebagian pahalanya jangan usah terus pahalanya. Tek sudah surat At-Tahrim surat 66 ayat 8. Yuk menek kali kahanapun HP. Yuk, padahal iya. Baik, sana. Tadi di ujung ayat surat An-Nur Allah memberikan jaminan orang yang senantiasa bertaubat, orang yang beramal kepada Allah yang betul ini adalah jaminannya kata Allah la'allakum tuflihun, kebahagiaan, keuntungan, kegembiraan yang Allah janjikan. Ketika Allah berjanjikan dengan Allah la yukhlifunya, Allah tidak akan pernah menyalahi sumpah janji. Di ayat ini lebih panjang lagi bagi orang-orang yang senantiasa bertobat, tobatnya tapi tobat yang nasuha, semurni-murninya dia tobat. Kita sering mengenal ada tobat sambal. Obat sambal itu ketika dia tahu sambal itu lada, udah tahu lada, dicocol lagi. Udah tahu ini perbuatan dosa begitu. Setelah bertobat dari dosa yang sama dilakukan lagi obat sambal. Walaupun kata Allah wala taqnatu min rahmatillah innallaha la yaghfiru dzunuba jami'an. Ya, tidak ada dosa besar kalau kita banyak beristighfar dan tidak ada dosa kecil ketika kita jarang beristighfar. Makanya perbanyak kita beristighfar kepada Allah. Allah memberikan jaminan di ayat ini, satu, orang yang senantiasa bertobat, kata Allah, ayyukaffir ankum sayyi'atikum, Allah akan hapus kesalahan dan dosa-dosa. Yang kedua, Allah memberikan jaminan surga. Siapa yang tidak pengen masuk surga? Makanya kita bangun Allah kepada Allah yang tertuju, yaitu jadilah kita orang yang senantiasa kembali kepada Allah, orang yang bertobat kepada Allah. Ustaz, yang namanya tobatan nasuha itu seperti apa? Ada 5 dimensi tobatan nasuha. Baru dikatakan dia bertobat dengan tobat sepenuhnya. Satu, yang mengakui kesalahan. Tobatan nasuha mengakui kesalahan. Dua, menyadari kesalahan. Satu, mengakui kesalahan. Dua, menyadari kesalahan. Segera beristighfar kepada Allah, meminta ampun. Segera meminta ampun kepada Allah. Keempat, berjanji tidak akan mengulanginya.
Keempat, berjanji tidak akan mengulangi dosa yang kita lakukan itu. Dan yang kelima, perbanyak amal soleh. Karena kata Rasulullah, amal soleh itu tambuha yang akan menghapus kesalahan-kesalahan. Jadi ada 5 taubatan nasuha: menyadari, mengakui, segera meminta ampun, beristighfar kepada Allah, berjanji tidak akan pernah mengulanginya lagi, ya, melakukannya lagi kesalahan itu. Dan yang kelima, taubatan nasuha adalah orang yang senantiasa beramal soleh, karena amal soleh itu datang buah yang akan menghapus kesalahan. Jadi ada 5 dimensi. Baru dikatakan taubatan nasuha. Hilang salah satunya belum termasuk, apalagi 6-6-nya nggak ada, 5-5-nya tidak ada. Maka pantas kalau kemudian kata Allah di ayat ini, Allah memberikan jaminan orang yang taubatnya nasuha murni dalam pengertian 5 dimensi tadi ada. Dia sadari kesalahannya, dia akui, ya Allah kami berbuat salah, segera beristighfar kepada Allah, berjanji tidak akan mengulanginya, bahkan memperbanyak amal soleh, maka tambuhan, maka pastikan orang itu akan menjadi ahli surga. Seperti halnya taubatnya Nabi Adam. Kita tahu kan apa kesalahan Nabi Adam? Kesalahan Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala kan dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah ayat yang berapa? 35 apa 23? Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah faqula minha ragadan haitsu shi'tuma wa la taqrabu hadhihi sajarah fatakuna minal. Ayat berapa tuh? Nih, ayat berapa? Masih dihitung. Ayat itu kan menjelaskan tentang Nabi Adam. Dulu moyang manusia Adam Hawa itu di dalam surga. Kata Allah, diamlah kamu Adam Hawa di dalam surga. Silakan kamu makan makanan yang ada di surga sekeinginanmu, sawarna. Tapi kata Allah, malah taqrabah hadhihi sajarah. Awas, yang satu ini jangan kau dekati. Kalau kamu dekat, kamu termasuk orang yang berbuat kezaliman. Setan tidak pernah diam. Kita sudah bahas dulu ya tentang propaganda setan ya. Ada setan bangsa jin, setan bangsa manusia, tidak diam, dibujuk, dirayu. Akhirnya Nabi Adam lupa. Bukan hanya mendekati, memetik buah yang dilarang, bahkan memakannya. Itu kedoliman yang luar biasa. Ketika setelah memakan itu baru dia nyadar dia terjebak dengan propaganda setan. Allah usir dari surga kan. Kemudian Nabi Adam dan Hawa yang tadi menyadari kesalahannya, ya, setelah menyadari kemudian dia mengakui kesalahannya, dia segera meminta ampun kepada Allah. Makanya doanya Allah abadikan di surat Al-A'raf ayat 23. Doanya sudah hafal kan? Doa Nabi Adam, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Doa kesal kerakon. Doanya yang mana Nabi Adam? Rabbana dzalamna anfusana. Selama 40 tahun dipisahkan dengan Hawa, Nabi Adam hanyalah bersujud kepada Allah dengan menangis. Dia mengakui kesalahannya, menyadari kesalahannya, dia minta ampun kepada Allah dengan doa tadi. Kemudian berjanji tidak akan pernah mengulanginya. Kemudian memperbanyak amal solehnya, makan tambuhan. Makanya doa Nabi Adam luar biasa kan. Rabbana dzalamna anfusana. Itulah bentuk pengakuannya, penyadaran, ya Allah, kata Nabi Adam, sesungguhnya kami sudah berbuat zalim ya Allah. Ya aku kedolimannya dengan melanggar tadi. Jika engkau katanya tidak memaafkan kami, ya, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna, tidak menyayangi kami, kata Nabi Adam, lanakunanna minal khasirin, tentu kami akan menjadi manusia merugi. Itulah gambaran Nabi Adam yang dikatakan taubatan nasuha. Maka setelah 40 tahun dia berdoa dengan doa tadi, Allah kemudian memaafkan Nabi Adam. Dipertemukanlah Adam dengan Hawa di Jabal Rahmah, sebagian riwayat. Makanya biasanya kalau yang hajian umroh, city tournya biasanya suka dibawa ke Jabal Rahmah, gunung berbatu gitu kayak yang di Entep, kemudian oleh manusia dibuat tangga, kemudian dibikin kayak tubuh begitu, tubuh putih tinggi gitu.
itu ada 40 meter, 5 meter. Nah, biasanya banyak yang tidak paham, tidak mengerti. Ustaz dulu 2013 atau 2014 sih membimbing gitu ya umroh, ada ibu-ibu, ibu sekarang kita mau city tournya ke Jabal Rahmah. Itu ribut bilang yang spidol, ternyata sudah dipersiapkan gitu nyaranan spidol. Itu ibu-ibu bawa spidol untuk apa? Ustaz biar cinta saya sama ayahnya sama bapak, maksudnya sama suaminya, biar abadi katanya sampai akhirat. Ay, jadi salah kaprah. Cinta pengen abadi dengan suaminya, dengan istrinya, bukan curhat-curhat di Jabal Rahmah, bukan. Pegang agama Islam, pegang Quran Sunnah, itu yang mengantarkan kita rumah tangga kita yang tadi udhul jannah ta'akum sana curhat-curhat gitu. Kayak di dunia, simpan apa teh Ustaz diiringkan tadi na Jabal Rahmah. Yuna cie sih kada urang Sunda ya, dan namina ge nami Sunda, Asep Lope Ani. Jadi ada tulisan Asep gambar Lope Ani, oh ieu baca kieu urang untung ieu mah. Jadi ada orang yang punya anggapan cintanya abadi itu dengan menulis di sana, bukan begitu, itu salah. Pegang Islam karena akan memegang yang tadi itu ya. Ya, rumah tangga kita bukan hanya di dunia sakinah mawaddah warahmah akan di dunia, tetapi sampai akhirat hulul jannah itu ketika kita memegang Islam. Makanya kenapa? Nanti untuk calon uminya nih ya, calon uminya juga calon abinya bagi ikhwannya. Dalam Islam tidak salah kalau karena kayanya, karena keturunannya itu yang dianjurkan oleh Rasul kan. Dijamaliha, nah itu binasabiha. Ya silakan, tidak salah. Tapi kenapa kemudian poin yang keempatnya begini agamanya? Stresnya di sini padbar bintar bidin talibat yadaka. Karena kalau masalah cinta kepada fisiknya suatu saat akan rusak. Manusia tidak ada yang abadi. Ayo nak aranong nenek kulitnya masih bening gitu ya, sering dilulur, coba 40 tahun yang akan datang. Nah itu tidak bisa dilawan, tidak bisa sunatullah gitu. Bahkan semakin bertambah usia, ya Allah, dunia itu akan kita tinggalkan, kita akan menuju akhirat. Yang kadang-kadang kita suka lupa, kita sudah merasa sekarang usia Ustaz 52, kemarin tanggal 1 Januari, karena Ustaz lahirannya tanggal 1 Januari, maka dirayakan lagi ku salam dunia Ustaz. Sudah mulai Allah kurangin betul gitu, secara fisik. Ya Allah ya kan mudah dikurangin. Apalagi ketika kemudian ya ada penyakitnya, mungkin karena terbiasa dalam ketika di atas ada begitu ya, gen biasanya 60%, gula biasanya begitu. Ya usah habis pagi-paginya daripada subuh lah gitu ada kegiatan ngumpul. Sorenya kemudian pagi-paginya mau ada acara di sana tuh. Di alun-alun waktu itu. Ya, apa tadi itu Ustaz ya? Lambang itu cekino. Jadi lumse gitu Ustaz. Di pojokan sana ada pos polisi ya. Nah, untung ada suaminya. Ibu Bu Pipit, Ustaz juga siga pararia siga terawas. Ngecek mah jadi lumut. Panjina ditensi gitu. Ustaz cenah darah nama normal 130. Pas cek gula darah sampai 586. Oh, cek ini. Gula darahnya sudah ke-15an kelebihan gitu. Ya, memang kurang tidur malamnya, terus ayah anggota dewan, saya semangat mencari waktu soto nonoi. Ya usah tinggiringan, bek pemerintah langsung gula darahnya, cuat gitu. Nah makanya sudah dikurangi sekarang. Saya tidak atur mana dikurangi, sudah mulai gitu dikurangi. Ya, nah makanya sekali lagi, yuk gambaran dari taubatan nasuh adalah Nabi Adam yang tadi, ya. Jadi ini adalah kepada kalau orang sudah tidak diingatkan susah gitu. Dengan ayat Quran juga mempan, dengan nasihat yang lain juga nggak mempan. Hati-hati, takut-takut kalau buat hati kita mati. Makanya orang yang senantiasa menyadari kesalahan, mengakui kesalahan, kemudian dia segera meminta ampun kepada Allah dan dia berjanji tidak akan mengulangi itu sampai dia terus istiqomah dalam amal soleh. Itulah gambaran orang yang berakhlak kepada Allah. Orang ketika hadir ini, insya Allah dia akan senantiasa di dirinya terucap astagfirullahaladzim. Lihat Rasulullah. Makanya tadi dalam hadis riwayat Imam Muslim ada satu hadis yang luar biasa, yang mudah-mudahan hadis ini menjadi motivasi bagi kita. Ingat, Rasulullah manusia pilihan, manusia terbaik kekasih Allah. Walaupun pernah berbuat salah, karena Rasul menyebut
menyebutkan kullu bani Adam khata'un. Manusia tidak ada yang suci. Manusia yang tidak akan ada yang terbebas dari dosa kesalahan. Hatta Rasulullah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tobatnya kepada Allah. Makanya dalam hadis ini disebutkan ya Yohanes, tubu ilallah wastaghfiruh fa inni atubu ilaihi fil yaumi al-qiyamah. Rasulullah tobatnya dinasihatkan minimal membaca astagfirullahaladzim tidak kurang dari 100 kali. Yang ucapannya jauh dari dosa, apa yang dia lihat kebaikan, apa yang dia dengar kebaikan, yang dibisikkan dalam hatinya adalah kebaikan. Istighfarnya tidak kurang dalam satu hari 100 kali. Hari kurang nggak coba? Dia bilang itu kadang-kadang tidak yang baik-baik ya. Kadang-kadang begitu teh sok sanajan gambar namun kalau acan kapencet karena lupa-lupa itu. Ya, ditinggal dulu cek aya gambar besok sana gambar kan jadi puzzle jadi kan enggak bener juga tinggal digitukan ku Ustaz. Terus tak ada murotal jadi kan baru saya dengar enak bacaannya. Tapi kan setelah begitu teh yang lain lagi. Mata kita kadang-kadang banyak salahnya. Yang kita didengar juga banyak salahnya. Ya, makanya tanya sejauh mana kita memiliki akhlak kepada Allah yang ketujuh ini. Minimal terucap dalam bibir kita astagfirullahaladzim. Bagi kita harus lebih dari 100 tentunya. Rasul saja yang jauh dari kesalahan apa yang dia lihat saja dengan yang keluar dari bibirnya adalah istighfar, zikir kepada Allah. Coba kita tanya. Nah makanya juga kurang bangun, ya kita bangun akhlak kepada Allah yang ketujuh ini. Yang tadi yaitu tobat, menyadari kesalahan, mengakui kesalahan itu kita kembalilah kepada Allah. Ya, jangan sampai kemudian ada yang mengingatkan susah. Nauzubillah subhanallah seperti kasus Ramses kedua, penguasa di zaman Nabi Musa Firaun. Bagaimana Nabi Musa mengingatkan Firaun dengan kitab Tauratnya tidak pernah didengar. Sampai ayat Allah kaumnya Allah perlihatkan tongkatnya yang berubah menjadi ular, kan luar biasa. Tidak pernah sadar. Allah kirim miliaran lawan tidak sadar juga. Allah kemudian mengirim miliaran kutub, miliaran apalagi kata Allah ubah air yang berubah menjadi darah. Tidak pernah berubah. Kata lautan Allah belahkan begitu ya. Itu juga tidak menyadarkan hanya Allah tenggelamkan. Nah ketika ditenggelamkan di laut merah itulah baru nyadar. Aman di Rabbi Musa wa Harun. Ayeuna macana bade iman karomna Musa karomna Harun. Tetapi sakratul maut sudah di sini, maka tidak ada lagi istighfar pada waktu itu. Nah, makanya ketika kita sakratul maut baru sadar akan kesalahan Allah tidak akan pernah memaafkan istighfar kita, tobatnya kita. Makanya yuk dari sekarang lagi kita sebentar lagi mau Ramadan. Yang masih punya orang tuanya, apalagi semakin dekat tadi ya sekarang kan bulan Syaban. Di mana bulan Syaban keutamaannya Allah laporkan semua amal kita, Allah angkat semua amal kita ke langit. Maka di penghujung nanti di bulan Syaban sebelum masuk Ramadan, yang masih punya orang tuanya datangi yang sudah berkeluarga. Kalau yang masih bersama keluarga, minta maaf, minta ampun, minta maaf. Ya walaupun kita rasanya tidak pernah berbuat salah gitu, tapi apa salahnya kita minta didoakan kepada orang tua yang masih ada, karena doa yang mustajab itu adalah doa orang di samping tempat-tempat yang mustajabah. Ya, kalau di Masjidil Haram ada yang namanya Multajab, depan pintu Ka'bah ada makom Ibrahim, bekas kaki Nabi Ibrahim yang dikurung kayak begitu. Saya dulu makom Ibrahim dikira di kuburan, ada orang makom di kuburan. Apa jelas dapat sampean batu itu yang diinjak kemudian ada bekas itu. Atau di Ismail dekat Ka'bah ada yang begitu ditembak pelengkung letter U itu untuk imam biasanya. Itu adalah tempat-tempat mustajabah. Kalau di Masjid Nabawi di Raudhah, walaupun sekarang diatur karena banyak yang umroh, akhirnya kalau dulu kan dia masuk Masjid Nabawi bisa kita. Kalau mau masuk Masjidil Haram bisa kita tawaf berhenti dari tiap masjid, sekarang nggak bisa. Diatur gitu. Ya saking banyaknya, bahkan lebih banyak dari hajian yang umroh kali ini. Apalagi mau masuk bulan Ramadan, makanya ongkosnya lebih mahal lagi. Apalagi yang sudah masuk bulan Ramadan. Nah makanya sekali lagi yuk kita bangun akhlak kepada Allah. Yang ketujuh adalah taubat, kita kembali kepada Allah dalam arti yang tadi menyadari kesalahan, mengakui kesalahan, segera meminta ampun, berjanji tidak akan pernah mengulangi kesalahan yang sama atau menambah dengan kesalahan yang baru. Alhamdulillah perbanyak amal soleh kita, karena kata Rasulullah amal soleh itu tambuhan.
yang akan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Jadi sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Yang pasti kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Innallaha ta'ala yaqbalu taubatal 'abdi min gharrin. Jadi kata Rasulullah, orang Allah tidak akan pernah menerima taubat seseorang kalau dia menyadari kesalahannya sudah sakratul maut sudah di sini. Makanya jangan terlalu. Ya, jadi ketika kita ya lagi sakratul maut baru menyadar akan kesalahan kita persis seperti halnya Firaun, Allah tidak akan pernah menerima taubat yang seperti itu. Makanya orang yang punya alam kepada Allah, ya, dia senantiasa terus akan menjaga kesadaran ini. Bukan hanya sudah dekat sakratul maut, bukan karena sudah sakitnya parah, baru dia banyak beristighfar, enggak. Dari sekarang dia senantiasa mengakui kesalahan yang menyadari kesalahan. Ulang terus catat gitu dari sekarang. Makanya terus perbanyaklah istighfar kita minimal. Kalau saya sudah instruksi biasanya satu kali pagi 1000, sore hari 1000 istighfar. Jadi tidak 100 lagi, 1000. Katanya anak tasbih gitu. Sebetulnya sebentar saya buat. Sebentar tuh. Nah motor baru kuih. Astagfirullah. Tanya anak ini ya soal itu kecil sudah kecilnya pencetan yang digital itu boleh. Astagfirullahaladzim. Kalau ketika terucap di hati juga kan bisa. Astagfirullahaladzim. Itu sekarang sisanya 20 terus ayat 400 tinggal lanjut lagi nanti. Ya, karena istighfarnya para sahabat jangan dihitung lagi. Kesadarannya akan dosanya luar biasa. Apalagi yang namanya sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab, walaupun karakternya tegas, tapi yang tadi kepekaan rasanya, kelembutan hatinya luar biasa. Kalau sudah menyadari kesalahannya, mengakui kesalahannya, hadir kemudian Allah kepada Allah, yaitu rasa takut kepadanya, takut akan hisaban yang jelek. Sekeras apapun, ya setegas apapun, Umar pasti akan menangis dalam sholat. Maka saja sampai ketika mandi jenazahnya kemudian dimandikan ada garis hitam di pipinya yang susah untuk dihapus karena senantiasa menangis, takut kepada Allah dan takut karena dosa-dosanya. Karena tidak ada yang ditakuti oleh Umar, kan hanya Rasulullah dan Allah. Gak ada yang ditakuti gitu. Ya makanya dia senantiasa menangis karena takutnya oleh Allah, takut akan melukai. Kita coba tanya berapa kali menangis karena takut oleh Allah, kemudian menyadari kesalahan kita karena saling terkait. Nah, makanya sekali lagi akhlak kepada Allah yang luar biasa yang tertuju ini, mudah-mudahan Allah senantiasa yang memberikan arahan kepada kita semua sehingga kita bisa yang tadi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang mau ditanyakan akhlak kepada Allah selesai, ada 7 poin. Nanti kita akan masuk kepada akhlak kepada Rasul. Makanya sebelum bisa nanti lanjut ke akhlak kepada Rasul, ada mau ditanyakan enggak dari 7 poin akhlak kita kepada Allah. Ya, nanti kita akan masuk al-akhlaq bil Rasul, akhlak kepada Rasul. Walaupun Rasulnya sudah tidak ada, mengikuti jejak langkah Rasulullah, akhlak yang luar biasa. Sampai kata Rasulullah, innamal bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Bukan hanya akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul. Hanya nanti kita akan memasuki poin yang kedua, dairah yang kedua tentang akhlak bil Rasul. Akhlak kepada Allah selesai, ada 7 semuanya. Masih ingat? 1, tutup dulu ininya catatannya. Akhlak kepada Allah yang pertama, takwa kepada Allah. Ustaz banyak lebar membahas takwa ya. Ikan takwa sampai puncaknya adalah buah dari takwa. 2, niraulah, bios niraulah lah. Yang kedua, mahabbah waridha. Itu terus jaga ini ya. 3, ikhlas. Karena kunci amal kita makbul mabrur adalah ikhlas. Dan 4, haus dan wajah. Yuk sandarkan semua urusan kita kepada Allah yang agung. Sampai Rasul mengingatkan kita jangan berharap kepada makhluk, pasti kau akan menyesal. Tapi berharaplah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang punya segalanya. Yang kelima, at-tawakkul. Yuk ikhtiar yang maksimal
sandarkan semua urusannya kepada Allah. Karena ketawakulan ini adalah ciri keimanan seseorang. Akhlak kepada Allah yang luar biasa. Kelima, kena apa? Amraqabah. Sikina mau ditaruh terus bisa. Muraqabah. Dan yang ketujuh terakhir adalah at-taubah. Yang mudah-mudahan Allah kokohkan 7 akhlak kepada Allah di dalam diri kita. Ketika ini tertanam, insya Allah akan berbuat mudahkan kita bisa berakhlak kepada yang lain. Mau bagaimana kita bisa berakhlak kepada yang lain, akhlak kepada Rasul, nanti akhlak bin nafsi, akhlak kepada diri kita sendiri. Nah, salah satunya nanti kita akan membahas tentang asyidik, tentang kejujuran, tentang integritas. Itu akhlak kepada diri yang kita bangun. Ketika muraqabahnya hilang, karena ketika muraqabah itu hadir asyidik. Jadi kejujuran, integritas itu hadir ketika ada muraqabah kepada Allah. Mau bagaimana sidik ini akan hadir ketika muraqabahnya tidak ada. Ya coba saja ngapa dengan akhirat, ya Allah, orang enggak malu lagi dia curang. Dan enggak malu lagi. Terus disiuk-siuk, maaf ya nanti ada kekeliruan yang mana dia minta maaf gitu. Ya akhirnya diserang semua. Ini bukan hanya kekeliruan, tapi katanya ini baik saya. Memang sudah dibuat seperti ini. Tujuh diserang sampai para ahli IT sekarang tuh pada ngumpul. Luar biasa. Nah, mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya. Ya semuanya diberikan kesadaran. Ya karena kita akan lawan yang tadi. Kemudian ketika mereka terus umpamanya membela ketidakjujurannya, ketika kita menyerang ke yang tadi ketidakjujuran itu, nah mungkin di sini karena sudah mulai, ya sudah pada turun. Sekarang sudah mulai ajakan. Ada yang mengajak itu di grup. Apa diantaranya besok Jumat yang akan datang akan ada aksi katanya Tasikmalaya kemana ke kantor KPU. Ya untuk ini akhirnya nanti reaksinya kan di mana, bukan hanya Tasik, sudah di mana-mana. Ya, takutnya nanti pihak ketiga yang main buat kerusuhan gitu. Itu kan ngeri juga gitu ya. Nah makanya sekali lagi ketika kembali lagi awalnya mana, buahnya mana? Yang tadi hilangnya akhlak, etika yang ada. Cuman ketika dikasih etika saja kita nyinyir dikasih etika. Padahal etika ini adalah dalam itu hal yang penting. Ya setelah ibadah, setelah akidah itu adalah etika ada. Ya makanya kenapa kita mengkaji tentang akhlak ini, karena apa? Hal yang penting tentang akhlak ini. Ya makanya kokohkan akhlak kepada Allah, karena tidak mungkin kita bisa berakhlak kepada yang lain ketika akhlak kepada Allah. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Terus capek? Belum bisa? Kalau tidak ada pertanyaan, yuk mumpung ayat ya bisa saya ibadah narasi terkait dengan tema dari awal. Ya ada yang mau ditanyakan? Oh, tadi yang terkait kita beristighfar di setiap saat, kita boleh nggak kalau bacanya tidak astagfirullahaladzim, astagfirullah, boleh nggak Ustaz? Saya di mobil atau di mana gitu? Secara teknis boleh astagfirullahaladzim yang pendek. Yang agak panjang astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Boleh. Atau sayyidul istighfar. Kalau sayyidul istighfar yang mana? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bidzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang suka baca doa panutan salah apa, karena ini dalam doa panutan ada. Itu yang disebut dengan sayyidul istighfar. Saya baca dalam kitab Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-Asqalani sampai dalam matan hadis disebutkan dosa kita seperti bumi di lautan, asal jangan dosa besar. Dengan membaca itu Allah akan hapus kesalahan. Makanya tambah nanti dengan astagfirullahaladzim, atau yang panjang-panjang dulu astagfirullahaladzim. Sudah capek baru astagfirullahaladzim. Kalau sudah capek nanti biasanya usah diakhiri. Sudah mau 1000 kali atau 100 gitu ya, nah diakhiri dengan Allah Ta'ala. Jadi boleh yang pendek astagfirullahaladzim, boleh astagfirullah itu secara teknis ya untuk
membaca istighfar boleh, yang panjang sampai Allahumma anta rabbi. Contoh. Seperti membaca tahlil juga sama kan? Ada la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau yang aku baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu. Dan selanjutnya ada lagi kalimat tahlil yang la ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Seperti tasbih juga kan macam-macam. Ada yang subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada juga yang subhanallah wa bihamdihi subhanal azim, subhanallah wa bihamdihi subhanal azim. Jadi banyak sekali teknik kita beristighfar kepada Allah. Nah, termasuk bahasa istighfar yang tadi atau dengan bahasa-bahasa yang lain. Ya, jadi boleh ya. Jadi pada astagfirullah minimal pondok, astagfirullahaladzim itu panjang pondok. Nah, minimal bisa juga pondok astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi sudah ada yang ngasih tasbih, usul kasih tasbih yang umroh biasanya. Lalu kamari mah dari kayu kokoh namanya ada kayu kokoh. Jadi kalau masjid aku dibuat gelang kecil itu juga harganya lumayan 50.000. Ini kan rada-rada panjang gitu. Yang lumayan sih karena 150-an baru 200 sudah. Ya ada yang ngasih misalnya kenyanak nanaon aya yang tasbih nuhun cek ke orang kau Ustaz coba eling bisa sakuan bisa terus ical apa pernah deui ical penyakit alit gitu. Jadi silakan mau pakai tangan silakan, mau digital silakan, mau pakai tasbih silakan. Biasanya kalau banyak-banyak bisa biasanya pakai tasbih. Kalau yang sedikit masih bisa pakai jari. Ya pada sholat minimal masih bisa pakai jari 33. Tapi kalau sudah banyak 1000 ya takut gaya ini ya makanya pakai digital. Begini kan saya batunan bisa tidak ada dari batunan belum diganti ya. Ada yang pakai digital. Silakan. Ya karena melembutkan hati itu akan hadir ketika kita banyak mengingat Allah. Minimal yang tadi istighfar kita mudah-mudahan itu melembutkan hati kita ya. Seperti lembutnya hati Rasulullah SAW. Ya kita pun ingin seperti Rasulullah SAW. Dan tentu generasi terbaik para sahabat Rasulullah SAW. Walau ada lagi, kalau tidak ada mungkin itu yang bisa sampaikan yang benarnya dari Allah, kekurangan yaitu dari kebodohan sendiri. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semua untuk membangun akhlak kita kepada Allah yang tujuh, yang diawali dengan takwa, diakhiri dengan bertobat kepada Allah. Orang yang senantiasa memiliki kepekaan rasa, sadar akan salahnya, mengakui salahnya, kemudian beristighfar kepada Allah. Walau aku qouli hada wa astaghfirullah wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau syukur sudah belum? Syukur. Di atas. Ayo waktu kamu mal asar. Harap deui sa kasarna. Kenapa tos maju deui nya? Saya mau